Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari OSIS SMA N1 Bekasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Hafiz Fadilah. Aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2023-2024. Perkenalkan, namaku Noval Lintang Satria dan aku menjabat sebagai Ketua 1 OSIS SMA Negeri 1 Bekasi periode 2023-2024. Dan perkenalkan, aku Abinaya Yoda Kenzi menjabat sebagai Ketua 2 OSIS SMA N1 Bekasi periode 2023-2024. Dan perkenalkan, nama saya Najwa Mutiara Zahira yang akan menjadi moderator pada jalannya podcast pada hari ini. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama adalah pengertian organisasi menurut kalian. Silakan dijawab. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dan aku izin buat ngejawab sekaligus mewakili teman-temanku yang lain. Jadi menurut kami sebenarnya pengertian dari organisasi adalah dua orang atau lebih dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah wadah yang ingin mencapai tujuan bersama dengan cara gotong royong, dengan cara berargumentasi dengan baik dan benar agar mereka dapat mencapai suatu kesepakatan bersama atau konsensus yang mana akan ditujukan kepada tujuan bersama yang bisa disepakati oleh masing-masing individu dari kelompok tersebut. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Noval Lintang atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai peran organisasi dalam aspek kehidupan menurut kalian itu apa? Silakan dijawab. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Aku izin menjawab mewakili teman-teman aku. Jadi peran organisasi dalam kehidupan tuh sangat luas ya. Kita di dalam kehidupan ini tuh banyak ada sebuah organisasi, mulai dari sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pasti ada organisasi. Salah satunya itu ada OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, organisasi atau OSIS di SMA, pastinya OSIS itu sangat membantu kita untuk melatih jiwa kepemimpinan kita supaya lagi. Nggak hanya itu, di OSIS kita juga diajarkan bagaimana time management yang baik, bagaimana mengambil keputusan yang baik, bagaimana cara kita melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi OSIS ini adalah dasar-dasar kita untuk lebih jauh lagi di universitas nantinya. Baik, terima kasih atas Hafiz Fadila atas jawaban yang sudah dipaparkan. Selanjutnya, jika tadi kita sudah mendengar banyak sekali ya manfaat dari peran organisasi, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang manfaat organisasi tapi dalam aspek kehidupan juga. Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, sebelumnya aku izin jawab. Jadi mungkin cukup luas ya manfaat organisasi itu, cukup banyak. Tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang penting, ada beberapa poin penting yang perlu di-highlight. Mungkin yang pertama ini memang cukup umum, tapi sebenarnya manfaatnya tuh cukup dapat dirasakan gitu. Jadi yang pertama itu mungkin adalah memperluas jejaring, memperluas relasi itu saya rasa cukup cukup kuat itu efek yang dirasakan saat berorganisasi gitu. Karena di organisasi tersebut kita ketemu banyak orang yang dari latar belakang yang berbeda. Di situ tidak hanya orang yang kita temui sehari-hari, tapi kita di situ juga bisa belajar bagaimana cara menghadapi atau cara kerjasama dengan orang-orang yang berbeda sifatnya gitu. Tapi pastinya mesti juga akan dapat bekerja sama dengan baik. Nah, kita juga di situ bisa mengembangkan kemampuan diri. Di situ kita juga bisa mungkin ada istilah kalau misalnya di mana kita lebih sibuk, di situ time management kita lebih baik. Jadi mungkin di situ kita dapat mengatur segala skala prioritas kita yang mana yang penting untuk dikerjakan di situ. Jadi mungkin walaupun kita memang sibuk, sebenarnya ada organisasi, sekolah dan lain-lain, tapi di situ semuanya jika dilakukan dengan baik, maka time management kita pasti akan mengikutinya dengan baik. Baik, terima kasih Yoda atas jawabannya. Selanjutnya yaitu
apa tujuan organisasi menurut kalian dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi tersebut? Oke, Silakan. sebelumnya ya terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari kakak. Jadi sebenarnya secara umum, secara general, tujuan dari organisasi sendiri adalah untuk mencapai tujuan bersama, merealisasikan cita-cita yang diinginkan oleh masing-masing individu dalam kelompok tersebut, dalam organisasi tersebut. Cara untuk merealisasikan tujuan dari masing-masing individu dalam organisasi tersebut ialah dengan yang saya bilang sebelumnya, kita saling bekerja sama satu sama lain, kita saling gotong royong, kita saling berargumentasi dengan baik dan benar agar mereka bisa mencapai suatu pola pikiran yang sama dan akhirnya mereka tuh sadar bahwa tujuan mereka sebenarnya sama gitu. Jadi untuk mencapai tujuan itu sendiri diperlukan kebersamaan, kesolidaritasan, tujuan bersama yang akhirnya ingin dicapai oleh masing-masing individu itu sebenarnya bisa dicapai oleh semua orang dalam individu tersebut. Yang mana selanjutnya jika tujuan organisasi tersebut tercapai maka ya semua orang jadi bahagia, semua orang senang dan semua orang tuh setuju dengan semua pendapat yang ada dan akhirnya tujuan tersebut tercapai, kita semua bahagia, kita semua sependapat dan tujuan organisasi tercapai sebelumnya gitu. Oke, baik, terima kasih atas Naufal atas jawabannya. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana cara membentuk suatu organisasi yang utuh dengan paling utuh tuh baik juga gitu? Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih Kak buat pertanyaannya. Aku izin menjawab juga. Jadi menurut aku tuh organisasi yang baik tuh harus memenuhi 3 unsur penting nih. Yang pertama itu tujuan, yang kedua partisipasi, dan yang ketiga itu komitmen. Nah, buat tujuan nih, kita tadi udah bahas juga tentang pengertian organisasi, yaitu sekelompok orang yang dimana memiliki tujuan yang sama. Jadi di dalam organisasi harus memiliki tujuan yang sama. Apabila ada aja yang tujuan berbeda dari yang lainnya, maka itu bisa menjadi sebuah bencana besar bagi sebuah organisasi. Yang kedua tadi itu partisipasi. Tentunya dalam organisasi itu harus ada partisipasi orang-orang yang menjadi anggotanya. Tanpa adanya partisipasi itu sama aja tidak bisa disebut sebagai organisasi. Kemudian juga yang terakhir itu ada komitmen. Nah, di dalam partisipasi setiap orang-orangnya harus memiliki komitmen. Kadang komitmen inilah yang sangat mungkin sangat diacukan oleh banyak orang, kayak nggak terlalu dianggap lah istilahnya. Jadi sebenarnya dalam organisasi itu yang paling penting adalah komitmen dari diri mereka sendiri. Tanpa ada komitmen, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dan itu bakal menjadi masalah besar bagi sebuah organisasi ke depannya. Mungkin begitu Kak. Baik, terima kasih Fadil atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas ya kalau misalnya kita tuh organisasi di lingkungan sekolah, di lingkungan SMA 1 Bekasi. Pasti kan banyak banget tugas ataupun ekstrakurikuler lainnya juga. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara manajemen waktu bagi kita seorang pelajar secara efektif dan efisien? Silakan jawab. Oke, izin jawab. Jadi mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatur waktunya dengan baik. Jadi yang pertama yang itu kita harus buat jadwalnya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa tulis deadline-nya atau sebenarnya sesuka hati kita aja sih gitu. Nah yang selanjutnya itu yang pasti kita tentuin dulu dari segala yang udah ada skala prioritasnya yang mana penting. Jadi mungkin ini basic banget, tapi memang sebenarnya ini harus dikuatkan. Jadi kita harus meningkatkan pola pikir kita gitu agar kita dapat mikirnya tuh ke depan terlebih dahulu, jangan terlalu jauh. Jadi kita bisa melihat dulu apa yang lebih dekat, apa yang lebih penting gitu. Jadi skala prioritasnya ditingkatkan ketika menentukannya itu. Lalu kita pasti akan berusaha kerjakan semuanya di awal selagi bisa. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, mungkin lebih dicoba untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan kewajiban mungkin hindari dulu terlalu banyak hiburan gitu.
Nah, yang terakhir yang paling penting itu disiplin dan komitmen. Yang pasti kalau semuanya udah dibuat, kita harus tetap strict ke situ, ke aturan yang kita buat sendiri gitu. Jadi kita harus komit ke diri kita masing-masing, ke diri kita sendiri, dan harus disiplin juga terhadap apa yang sudah kita buat itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Abinaya Yuda atas jawabannya. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan mungkin sepatah dua kata untuk para ketua umum, ketua 1 dan ketua 2 dari OSIS SMA 1 Bekasi periode 2023-2024. Dipersilakan. Oke, pertama aku izin buat menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Jadi kan kita udah ditanyain beberapa hal tentang peran organisasi terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di sekolah. Nah, maka dari itu kita tuh tujuan mengadakan podcast ini adalah untuk mengajak kalian semua untuk berpartisipasi aktif, terutama dalam pengembangan potensi diri yang mana akan diwujudkan dalam organisasi yang akan kalian ikuti. Maka dari itu kita harus saling suportif, kita harus saling mendukung masing-masing individu untuk menjalankan atau mengikuti suatu organisasi agar sepenuhnya bisa mengembangkan potensi dan menggali potensi dari masing-masing individu. Baik. Sudah, itu saja yang disampaikan atau ada yang lain yang ingin disampaikan? Oke, mungkin aku mau nambahin dikit nih. Tadi apa yang dikatakan Intan itu udah benar. Kembali lagi kita udah bahas tentang pentingnya organisasi dalam sebuah kehidupan. Jadi emang organisasi itu sangat penting bagi diri kita sendiri karena ini menjadi bekal kita nanti. Karena pengalaman itu sangat susah dan harganya sangat mahal. Jadi jangan pernah nyanyiakan kesempatan yang ada. Teruslah berkreasi, jangan takut untuk memulai dan mencoba hal baru pastinya. Ya, sudah itu saja. Selanjutnya mungkin dari Yuda, Abinaya Yuda, ada yang ingin disampaikan? Baik, sebenarnya sebagian besar sudah terwakilkan oleh Hafiz dan juga Lintang. Saya hanya ingin berpesan bahwa kita pastikan percaya diri dulu terhadap diri kita sendiri. Jangan takut kalau misalkan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau kita kalau kita yakin dulu kita dapat melakukan sesuatu, kita dapat mencobanya, maka itu yang lainnya pasti akan mengikuti. Jadi yang paling penting adalah percaya diri dan yakin terhadap potensi diri kita masing-masing. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Sekian podcast yang bisa disampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.